Di sini kami akan menjelaskan mengenai TCP/IP dan OSI layer. Pertama-tama kami perkenalkan nama kelompok kami. Saya Rapelda Umade Pabertarigan dan kedua teman kelompok saya Iketut Fani Darmalioni dan Dharma Yasa. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai TCP/IP atau Transmission Control Protocol Internet Protocol. Jadi TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam sebuah jaringan. Jadi protokol ini dapat berdiri sendiri karena protokol ini berupa kumpulan dari protokol suite, dan protokol ini merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan pada software yang ada di sistem operasi. Yang selanjutnya adalah OSI layer. Jadi model OSI layer ini atau Open System Interconnection ini diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO. ISO ini menyediakan kerangka logika struktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Jadi dikarenakan pada dahulu komunikasi data melibatkan komputer dari vendor yang berbeda-beda, dan masing-masing vendor menggunakan vendor dan format data yang berbeda-beda juga, sehingga ISO itu membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menggabungkan komputer dari vendor yang berbeda-beda. Kemudian yang membedakan dari TCP/IP dan OSI layer ini, jadi OSI layer ini dengan TCP layer mempunyai perbedaan yang cukup banyak. Hal ini dikarenakan OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda, meskipun dua standar komunikasi tersebut memiliki kegunaan yang cukup sama. Pada model OSI layer memiliki 7 layer yang dijabarkan dari layer teratas hingga ke layer terbawah. Kemudian TCP/IP hanya memiliki 4 layer saja. Sementara pada TCP/IP ini memiliki 4 layer yang sama-sama juga diurutkan dari urutan teratas hingga ke urutan yang terbawah. Jadi 7 dari model OSI layer ini yang diurutkan dari atas hingga bawah ini, yang pertama yaitu application, kemudian presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Kemudian untuk TCP/IP model ini hanya memiliki 4 model layernya saja, yang dimana juga diurutkan dari urutan teratas hingga terbawah, yaitu application, transport, network, dan physical. Jadi OSI layer itu merupakan model TCP layer merupakan suatu protokol yang mempunyai sifat khusus. Dan sedangkan OSI layer itu merupakan suatu protokol independen yang dikembangkan berdasarkan teori yang dimiliki. Sehingga untuk model OSI layer ini lebih cocok sebagai pembelajaran jaringan komputer karena menjelaskan secara lebih detail untuk setiap prosesnya. Sedangkan pada TCP layer, modelnya dikembangkan setelah melewati tahap-tahap dan telah diimplementasikan, sehingga lebih cocok digunakan sebagai referensi untuk kegiatan praktik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi layer yang ada pada TCP/IP. Jadi, TCP/IP ini memiliki 4 model. Yang pertama yaitu application layer, di mana fungsinya pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP itu adalah application layer. Jadi layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Jadi banyak sekali aplikasi protokol yang digunakan saat ini. Beberapa protokol yang digunakan oleh application layer ini adalah Telnet, FTP, SMTP, DNS, RIP, OSPF, NFS, dan HTTP.
Kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu model dari TCP/IP ini yang kedua yaitu transport layer. Dua protokol utama pada layer ini menggunakan transmission control protocol atau disebut dengan TCP, dan user datagram protocol atau disebut juga dengan UDP. TCP ini menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koneksi kesalahan. UDP ini menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi atau connectionless dan low overhead. Kedua protokol ini mengirimkan data di antara aplikasi layer dan internet layer. Kemudian layer yang ketiga dari TCP ini yaitu Network Access Layer. Network Access Layer ini memiliki fungsi yaitu di dalam TCP yang disembunyikan. Dan protokol yang lebih umum dikenal yaitu IP, TCP, ataupun UDP. Digunakan sebagai protokol level yang lebih tinggi. Fungsi dalam layer ini adalah untuk mengubah IP datagram ke frame yang ditransmisikan oleh network dan memetakan IP address ke physical address yang digunakan dalam jaringan. Yang terakhir adalah layer dari TCP ini yaitu adalah physical layer, di mana physical layer ini berfungsi untuk mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan oleh hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Jadi hal seperti level tegangan, nomor, dan lokasi pin interface itu didefinisikan pada layer ini. Kemudian untuk fungsi layer pada OC layer akan dijelaskan oleh teman saya. Swastiastu. Di sini saya akan fungsi layer pada OSI layer. Mana yang pertama ada application layer. Lapisan aplikasi adalah tempat aplikasi jaringan dan protokol. Lapisan ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana protokol dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada di lapisan ini antara lain adalah FTP, SMTP, dan SNF. Yang kedua yaitu presentation layer, di mana lapisan presentasi berfungsi menentukan format dan melakukan encrypt data. Contohnya ketika melakukan request halaman web, data akan dibentuk dalam format HTTP request dan transkripnya menjadi HTTP menggunakan SSL atau TLS. Yang ketiga yaitu session layer, di mana lapisan ini mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai, dikontrol, dan dihentikan. Contohnya, ketika membuka beberapa tab dalam browser, pada session layer berfungsi menjaga masing-masing koneksi supaya tetap berhubungan dan data yang masuk tidak tertukar meskipun protokol sama dan masuk juga bersama. Yang keempat yaitu transport layer, di mana lapisan transport ini berfungsi untuk menyediakan koneksi reliable TCP atau transmisi kontrol protokol, dan enable yaitu UDP atau user datagram protokol. TCP menyimpan koneksi reliable yang artinya koneksi membutuhkan acknowledge yaitu indeks melaporkan data pengirim. Yang kelima yaitu network layer. Lapisan ini berfungsi melakukan pengamatan dan melakukan routing layer, menentukan kemana data yang dibawa dikirim dengan proses routing. Terdapat banyak routing protokol, baik statis maupun dynamic, seperti RIP, OSPF. Masing-masing jenis routing punya cara tersendiri dalam membentuk jalur mana yang akan dilewati. Contohnya perangkat di layer network adalah routing. Protokol layer ini yakni IP dengan data unit yaitu paket.
Yang keenam yaitu ada data layer, di mana lapisan ini bertugas menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media transmisinya. Aturan disebut enkapsulasi. Yang ketujuh yaitu physical layer, di mana lapisan ini untuk mendefinisikan media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer. Metode penisialnya sinkronisasi, bit, arsitektur jaringan, dan topologi. Baik, saya lanjutkan dengan cara kerja TCP atau IP dan OSI layer. Di mana cara kerja TCP atau IP? TCP atau IP merupakan protokol yang memungkinkan sejumlah perangkat komputer dapat berkomunikasi dengan nyaman. Perangkat akan mengemasnya sebagai paket data yang kemudian dikirim ke perangkat tujuan melalui cara kerja TCP atau IP. Yang pertama yaitu memecahkan data menjadi paket kecil. Yang kedua yaitu paket dikirim melalui router. Yang ketiga ada paket berasal dikirim ke tujuan. Cara kerja OSI layer. Terdapat 8 cara. Yang pertama yaitu application layer, akan mengirimkan data yang dikirim oleh user pada perangkat komputer penerima data. Yang kedua yaitu terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan pada presentasi layer. Yang ketiga yaitu pada session layer akan dibentuk sesi perjalanan data sehingga seluruh proses pengiriman data selesai dilaksanakan. Yang keempat yaitu pengirim melakukan pemecahan data di transport layer dan dikumpulkan kembali pada transport layer penerima. Yang kelima yaitu network layer membuat alamat untuk mengarahkan data ke tujuan dengan benar. Yang keenam yaitu akan dilakukan pembentukan data menjadi bentuk frame serta alamat fisik dalam data link layer. Yang ketujuh yaitu pada physical layer, si lapisan utama data akan dikirim melalui perantara. Yang ke-8 yaitu aturan proses akan berbalik serta berulang dari physical layer ke application layer sampai komputer user. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, perkenalkan nama saya Boyan Danung Kusmiasa dengan NIM 1915051092. Di sini saya akan memonitoring HTTP atau HTTPS menggunakan Windstrat. Sebelum itu kita jalankan Windstratnya. Nah, kita memilih interface yaitu sebelum itu kita pergi ke capture option. Nah, kita start. Nah, oke, kita bisa membuktikan alamat IP laptop saya itu ke cmd atau command prompt ketik pconfig. Nah, ini dia IP4 address 192.168. Nah, ini coba kita akses ya HTTP kita klik ke Google Chrome. Di sini saya sudah siapkan percobaannya, itu mysql phi integration.com. Ini kita bisa pembuktian ping mysql PAI integration
.com. Nah, ini dia alamatnya 74.125.68.121. Kita coba cari http. Nah, ini 74 125 68 125. Ini dia. Di saat mengirimkan data ke dalam server atau alamat IP, maksudnya di saat kita memasukkan nama website akan mengirimkan data ke dalam server atau alamat IP. Setelah alamat IP didapatkan, maka akan dikembalikan ke laptop. Setelah itu ke laptop. Alamat protokol version 4 SRC, ini alamat IP laptop saya, dan ini alamat IP web saya kita cari tadi. Header line-nya 20 bits, protokol TCP/6, kita hypertext. Nah, sebelah itu termention control. SRC portnya itu 63947, destination portnya 80, square-nya 1, check-nya 1, dan line-nya 1028. Hypertext-nya, nah ini get. Jadi datanya itu menggunakan get. Fungsi dari get itu adalah untuk melakukan permintaan atas melakukan representasi dari sumber. Hostnya ini, hostnya tadi mysql pi integration.com url. User again-nya ini ya. Baik, dan terima kasih dari percobaan menguji HTTP menggunakan wizard, dan terima kasih.